Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di MCN Podcast Studio. Kehadiran di sini bersama kita orang nomor 1 di MCN Pematang Siantar, Ibu Nurhayati, SPDI MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Iya, harus dibawa apa nih? Perdana. Relax ya Bu ya. Jangan terlalu tegang sekali. Siap. Gimana hari ini Bu? Kondisinya fit nggak? Alhamdulillah luar Ya. biasa. Apalagi Mm-mm. udah di kode Bu perdana. Aduh, Wah. nggak bisa tidur malamnya. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Siswa kami, rekan-rekan guru, perdana untuk sebuah MTSN itu punya podcast. Karena untuk perangkat device podcast itu cukup mahal ya. Jadi gimana Bu? Kok bisa ini Ibu buat gini? Kira-kira. Karena ini penggagasnya Ibu ya. Ceritain Bu sedikit. Iya, itu apa ya? Itu tadi banyak kali maunya. Banyak kali maunya. Kalau saya lihat gini, Ibu ingin sesuatu yang belum ada, kemudian jadi ada. Itu kan berupa pencapaian, betul kan? Benar. Nah, termasuk podcast kan sebuah pencapaian. Awalnya nggak ada. Bahkan satu lagi nanti saya mau tanya sama Ibu tentang apa namanya sesuatu yang belum ada terus jadi ada. Lab komputer. Nanti kita bahas tentang lab komputer ya. Jadi, nah ini kan mahal Bu. Kalau saya hitung-hitung ini pembuatan ini paling enggaknya kalau untuk setara sekolah ya angka di 6 juta kan lumayan mahal Bu. Benar. Nah, Dan kebetulan itu masih dana pribadi nah dana pribadi kan saya tahu itu dana pribadi Masih luar dana biasa. Iya, Enggak ada dianggarkan di dana bos. nggak ada. Enggak ada. Nah, tuh, gimana Mungkin tuh? memang jiwa petualang kali Petualang. yang mengapa mendasari. Jadi saya berpikirnya begini. Mm-mm. Itu tadi pemikiran konyol sih. Saya berpikir gini. Jadi kepala madrasah ini kan umurnya pendek. Pendek. Jarang ada yang sampai puluhan tahun Bu. Jadi saya hanya ingin dalam petualangan saya ini, ketika saya diberi Allah kesempatan walaupun sebentar, Mm-mm. banyak hal yang bisa saya buat di madrasah ini. Memanfaatkan waktu yang singkat, Iya, tapi punya goresan sejarah. Benar-benar goresan sejarah yang memang bisa dinikmati lah. Dinikmati. Terutama untuk siswa ya Bu ya. Siap. Karena gini, ngelihat respon siswa mulai dari ruangan ini kami benahi dan sebagainya, kemudian mereka coba masuk, buat apa Pak? Pertanyaan itu muncul. Terus kita bilang buat podcast. Keren Pak gitu. Nanti siapa yang ngisi Pak? Kami ya Pak. Gitu Bu. Dan saya melihat itu ketika kita jalan tuh anak-anak gitu. Rasa ingin tahu mereka itu yang membuat mereka Iya. apa ya gitu. Bahkan sebelum nanti jadi podcast, ini ruangan udah di apa namanya ya? Dibuat nyanyi Bu. Benar saya. Pak Hadi Banyak talent nyanyi di sini di MTSN ini. Kemudian di ruangan ini juga kita combine dengan ruang musik. Iya. Ya dari dulu saya minta ruang musik lah buat. Kenapa? Alatnya udah terlanjur pernah dibeli. Jadi saya orang musik itu melihat alat musik itu terbengkalai saya sedih. Pastinya saya sedih. Benar. Makanya saya paksa minta ya karena ini juga kan ketua komite kasih Ya, kasih kasih semangat. ruang. Ini ruangan mereka nih, udah pakai aja itu. Ya udah semangat terus gitu Bu. Jadi memang kalau saya berpikir ini Pak Hardi nih apa yang ditumbalnya nih Pak Hardi Pak Hardi ayo Pak Hardi gitu kan. Jadi memang saya ngerasa hari ini kita butuh wadah podcast itu gitu. Butuhnya itu ya saya mau anak-anak ini ketika anak-anak dilarang ini, dilarang itu, terus yang Ya. yang dibolehin untuk media mereka apa gitu. Betul. Nah, saya mengukur ini salah satu media yang memang mereka butuhkan untuk berkembang, untuk mendapat informasi. Iya dilarang ini itu tapi nggak dikasih solusi, Iya, nggak dikasih wadah, nggak dikasih nggak wadah. dikasih panggung. Benar. Nah jadi dengan adanya Sabtu juga kita buat unjuk bakat. Nah situ mereka sudah mulai, ya kan? Yang pidato juga gitu ya. Bu, Dan ya? saya lihat kalau anak-anak itu dari Senin sampai Sabtu kayaknya yang banyak hadir hari Sabtu ya. Anak-anak sehat kalau hari Sabtu ya. Jadi memang gini, memang ya, Al-Quran bagus, itu memang pedoman kita. Tapi di era yang hari ini itu memang kita nggak menutup kemungkinan gini, kita nggak menafikan anak sekarang itu kalau persentase di 100%, ke Qurannya itu paling di 30-40%.
Nah itu tugas kita kan. Nah, itu tugas Bagaimana kita. membangun energi mereka, mengimbangkan dunia dan akhirat, tapi tetap akhirat yang diutamakan. Iya, jadi Jadi tanpa menghilangkan Quran itu sendiri kan. benar. Jadi Program tahfiz tetap jalan. Senin sampai Jumat mereka kita beri amunisi akhirat, hari Sabtu kita refreshkan mereka dengan Betul, 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 betul. menuangkan segala kemampuan yang luar biasa. Karena memang gini, saya pahami setiap diri siswa itu punya potensi, Bu. Yang dititipi alam semesta, semesta alam tuh. Saya sebutnya semesta alam, hari ini pengganti menyebut Allah itu semesta alam. Menitipkan satu talent, kompetensi diri dalam diri anak itu semuanya siswa punya. Tinggal permasalahan hari ini gini, ada siswa yang nggak mampu menemukan potensinya, maka dia butuh pihak ketiga. Ya, Ketika di sekolah siapa ya kita, gitu. Makanya saya lihat gitu kan, oh kamu cocok ini, dia mau ini, jangan, suaramu nggak bagus, kau bagusnya di main bola gitu, contohnya gitu Bu. Makanya itu tugas kita. Guru-guru lah gitu. Oke, jadi tentang perubahan ya. Ini masih tentang perubahan ya. Tadi saya cerita tentang lab komputer. Berapa kepala sekolah saya jalani, 1, 2, 3 kepala sekolah saya jalani. Di masa ibu baru terwujud ada lab komputer sebanyak kurang lebih 32 orang. Pas untuk 32 unit. 32 unit. Persis sama dengan jumlah satu lokal siswa. Nah, itu kan termasuk perubahan besar Bu. Selama ibu datang itu nggak ada terus jadi ada. Itu gimana ceritanya itu kok bisa ada? Kan itu mahal juga itu lab komputer. Ya, kalau podcast itu biaya pribadi komputer tidak. Tidak, totalnya sampai ratusan kan? Ya, luar biasa. Jadi memang ketika saya mempelajari, saya datang, saya pelajari apa yang bisa saya benahi, apa yang bisa saya tata, apa yang bisa saya adakan. Yang fokus saya itu karena memang hari ini dunia IT. Ya ke sana gitu. Digitalisasi hari ini kan itu menjadi topik utama dan itu menjadi media ajar gitu kan untuk anak-anak hari ini. Saya pelajari kenapa sebelum-sebelumnya tidak ada yang bisa berhasil. Sampai saya ingat sekali itu satu kalimat dari guru-guru kita. Kalau ibu berhasil menggagas ini, ibulah manusia pertama. Manusia pertama atau kepala sekolah pertama bahasa gitu ya. beliau begitu kan. Terus saya mungkin ya berpikir kenapa tidak bisa, kenapa tidak. Maka saya pelajari, oh akhirnya di situ saya lihat pengelolaan dana komite ini bisa. Sebetulnya mampu ya Bu ya. Sebetulnya gini, apapun bisa kita buat asal bersatu, sepakat, mufakat gitu Bu ya. Dan memang berpikir untuk madrasah Betul, gitu. betul. Jadi intinya kan dana yang kecil tapi dengan jumlah orang yang banyak dikumpulkan, kemudian ditata kelola yang baik, kan akhirnya berdampak baik itu. Kita lakukan dengan transparan, keterbukaan, jadi semua unsur membantu. Saya kalau ingat itu luar biasa. Ketika kita udah bisa dapat rekanan, pihak ketiga muncul masukan, ibu ini ruang komputer tidak bisa kalau tidak dilindungi oleh AC. Dipakai AC, jadi harus udara itu harus lembab. Ya kabarnya informasinya AC itu bisa menyedot ya debu-debu yang bisa merusak gitu kan, merusak jaringan komputer tadi. Artinya gini, kalau perangkat komputer di dalam ruangan ber-AC itu lebih awet. Iya benar. Nggak panas. Nah jadi pada waktu itu ketika kita suarakan, ada satu guru membangun jejaring ya, membangun bantuan itu kita dapat bantuan 1 unit AC. Kemudian ada orang tua siswa, ada orang tua siswa yang nganter AC-nya ke sekolah. Ibu ini bantuan dari saya, ini saya pikir luar biasa. Nah ketika kita, jadi saya mengambil pembelajarannya ya ketika kita membuka diri untuk membangun dengan fokus, tulus, ikhlas, tidak ada niat embel-embel di belakang, ternyata aura itu masuk atau nyampe gitu. Yang penting orang bahasa tua. Komunikasi Bu. Benar. Bahasa komunikasinya sampai ke orang tua murid, gitu tersentuh hatinya. Mungkin jangankan AC ya, karpet mungkin dikasihnya dari rumah tuh. Jadi luar biasa itu. Terus ini ada jendela gitu kan.
Horden, Ibu Ramini ya guru kita itu ibu ini ada gitu. Jadi semua ikut gitu. Semua andil. Iya, semua andil. Makanya saya ya akhirnya ternyata seru gitu. Seru, Di madrasah ini seru gitu. Semua mau dan semua peduli gitu dan alhamdulillah 32 unit dan 30 menit ya. teknis pembayarannya cicil sudah lunas. Sudah lunas, alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada cerita sedih nggak di sini? Karena yang kita tahu kan agak-agak sedih kan gitu ya. Ya jadi kalau bicara hakikatnya orang yang menjadi pembaharu itu kan dua gendang. Pembaharu. Pintar dan gila kan gitu. Iya, pembaharu itu dua gendangnya, pintar dan gila. Jadi ketika saya mencoba membuat yang memang itu selama ini belum ada itu kan tantangan reaksi dari lawan itu kan luar biasa. Iya, betul. Gitu yang dianggap saya ini ya gila gitu. Karena belum tentu sepaham tuh masalahnya. Iya. Kenapa nggak sepaham? Lagi-lagi balik ke bahasa komunikasi mungkin. Atau Dan kepentingan. masuk juga di wilayah itu ya, kepentingan ya. Karena memang nggak sama, satu mungkin tulus, Bener. satu mungkin ada maksud lain. Dan mungkin ada kelemahan di diri saya gitu kan. Karena kan tidak bisa saya pungkiri saya perdana dari hijrah dari guru biasa menjadi kepala di madrasah. sekolah. Banyak hal, banyak kebijakan yang saya itu meraba dan belajar. Jadi waktu itu ketika komunikasi yang Pak Hardi sampaikan itu menjadi dasar, saya sempat di titik yang nggak tahu mau ngomong apa gitu. Semua proses udah saya coba, itu sampai di satu tempat waktu itu di Medan itu saya nangisnya gitu. Saya nggak ngerti mau gimana sampai kenapa saya nggak tahu, saya nangis gitu. Terus akhirnya saya komunikasi sama pihak ketiga kita yang kasih barang bisa dicicil pengadaan. itu, Bang batalin lah gitu kan. Kenapa gitu? Mungkin saya yang salah juga sambil nangis gitu. Akhirnya? Bingung kan, tapi memang kalau saya lihat dari rekanan kita ini mereka yang ibu bawa tenang aja nanti kita ketemu gitu kan. Nanti kita ketemu kita bicara. Lumayan bijaksana berarti. Benar, dan itu yang sangat membantu. Akhirnya saya udah tenang, udah gimana, pelajari lagi. Satu yang membuat energi saya itu bangkit itu ada satu bahasa tim dari bagian komite itu mengatakan, ibu anak-anak butuh, harus ibu perjuangkan gitu. Jadi yang saya pikirkan pada waktu itu untuk menguatkan saya itu anak-anak gitu. Wajah anak-anak yang muncul. Iya, mereka bisa, mereka harus dapat menikmati itu, makanya ya semangat gitu. Alhamdulillah udah lunas. Jadi Bu gini, kalau lah nggak ada lab komputer, itu pengalaman kami kemarin itu asesmen, kan siswa kelas 8 tuh. Jadi paling nggak dia 22 tahun di sini. Nah, dengan adanya komputer, lab komputer itu, akhirnya dia paham pernah pegang mouse. Nah, yang repot ada satu orang, mungkin ya saat belajar mungkin dia nggak pegang atau mungkin anaknya pemalu atau apa. Jadi pas asesmen dia ikut, itu pegang mouse nggak ngerti, bayangin. Pegang mouse nggak ngerti. Itu udah ada lab. Bayangkan kalau nggak ada lab. Benar. Betul kan? Dan sebelum ada lab itu saya tanya guru tik gitu kan, guru tik. Saya bingung kenapa di hari ini kok belum ada lab gitu. Jadi Bu gimana prakteknya? Pakai laptop saya Bu. Terus ya resiko lah Bu. Keypadnya itu rusak. Iya. Saya ngalami kan masuk ngajar ketik juga pernah pakai Infocus untuk ngetik aja, untuk buat rumus apa gitu. Ya dia pegang laptop saya gini, lihat ke depan gitu. Satu-satu tuh. Jadi makanya dengan adanya itu terbantu. Dan pasti kami selaku guru di sini mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena labnya udah ada ini, udah terbangun, udah dipakai, udah berhasil dan bahkan ada dampak Bu ya. Luar Kemarin biasa ya, kebermanfaatan. dari sekolah lain ya. Benar. Sekolah Miss Al-Khairot. Ya. Itu jadi, asesmen tapi nggak punya peralatan di sekolah. Iya, dan mereka bisa kita bantu kan. Dengan wadah yang kita punya, media yang kita punya bisa dirasakan kebermanfaatannya dengan orang lain. Nggak bayar Bu? Tidak bayar. Gratis demi Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi gitu berdampak ke sekolah sekitar, jadi berkah Bu. Amin. Betul kan? Oke, ini saya ada pertanyaan lah sama Ibu ini. Kira-kira ya,
Jika ibu diberikan kesempatan untuk memberikan satu pesan yang akan didengar oleh seluruh siswa dan guru, ya, seluruh siswa dan guru. Kira-kira pesan apa itu yang mau ibu sampaikan? Pesan apa ya? Jadi ada dua ya, untuk guru sama untuk siswa. Benar. Mm-mm. Kalau untuk seluruh unsur ya, Mm-mm. saya belajar dari apa namanya? Sebuah tulisan dari Albert Einstein itu mengatakan bahwa pendidikan itu bukan hanya sebuah wadah untuk mencari pengetahuan. Tapi di situ kita bisa membuka pikiran, kreativitas, segala uji asah kemampuan diri manusia sehingga menjadikan sebuah kegelapan dari kehidupan manusia itu menjadi cahaya yang bisa menerangi kehidupan kita. Jadi saya pikir seorang Albert Einstein ini bisa menjadi benar-benar cermin bagi kita. Bagaimana pendidikan itu ada dari mulai manusia yang tidak dianggap seperti bahkan dianggap Iya, iya. Kalau kisah sejarah beliau benar kan. dianggap ya tidak punya apa-apa dan tidak mampu untuk apa-apa. Dia bisa menjadi seorang tokoh penemu gitu kan. Jadi saya pikir kata-kata ini andaikan anak-anak bisa memahaminya, jadikan wadah pendidikan itu untuk menggali potensi diri. Iya. Jadi ketika anak-anak itu lemah di akademis Akademik. jangan patah kan gitu. Betul, betul. Dan kita juga harus memaklumi, saya rasa sebagai guru ketika melihat anaknya kurang di akademiknya, secara matematika kurang, mungkin bahasa Indonesia kurang, kan itu bukan untuk menghentikan semuanya tentang masa depan dia. Benar. Misalnya ketika dia masuk ke badminton, bisa berhasil di badminton, kan bisa bawa keberhasilan juga di kehidupan dia kan gitu Bu ya. Jadi ketika kita berhasil membuka kan, Mm-mm. menggali potensi diri anak, yang anak-anak banyak nggak ngerti itulah sebenarnya. sejatinya pendidikan Betul, kan, betul, gitu. betul. Seperti itu. Jadi nggak hanya mendidik tapi mengajar. Ya. Oke. Jadi kalau untuk khusus para dewan guru, Bapak Ibu, ketika ada momen anak-anak yang datang ke madrasah ini kan tidak hanya anak-anak yang mampu, Ya. tidak hanya anak-anak yang pintar. Yang pintar. Jadi dengan dinamikanya anak-anak yang datang ke madrasah kita ketika sampai di momen letih, penat, capek lihat tingkah anak yang memang kadang menjengkelkan, Pastilah, pasti. kadang kayak ngerasa nggak bisa diajak kompromi untuk belajar. Percayalah bahwa nanti di akhirat nanti dari apa yang kita berikan itu akan ada satu anak yang menarik tangan kita ke surga. Bahwasanya ibu dulu pernah ajarkan kami gitu. Iya. Jadi ketika energi itu hadir, itu kan menjadi semangat kita untuk jangan Iya, betul. pernah capek jadi guru. Jangan pernah lelah. Ya Bu ya. Benar. Apalagi kan gini, kan sudah ada sumpah jabatan sebenarnya. Iya. Gitu kan? Sebagai guru kah dia atau sebagai ASN kan gitu. Jadi harus betul-betul tulus lah. Sepertinya Bu perlu minum kayaknya Bu. Kering Bu. Boleh minum Bu, tapi mereknya ditutup ya. Minum Ibu mana ada? Ada. Minum. Ada. Bawa bekal. Ya boleh minum lah. Podcast ini kan Agak santai. kepancing emosionalnya. Aduh. Oke. Masih lanjut ya nih ya. Tapi sedikit lagi lah. Nah ini apa tantangan terbesar? Tantangan terbesar ibu jadi kepala di sini yang mungkin gak disadari pada para guru-guru, yang mungkin gak disadari para siswa nih. Apa tantangan terbesar ini? Ya. Pasti punya kan Bu? Waduh. Besar kali bahkan luar kan? biasa. Ha-ha. Luar biasa. Yang pasti menjadi satu di antara banyak mata, menjadi satu di antara banyak pemikiran, menjadi satu di antara banyak opini, banyak statement orang itu. Jadi kepala madrasah itu harus siap selalu di posisi serba disalahkan. Serba disalahkan. Pokoknya salah kepala. Pokoknya salah kepala. Ya resiko ya. Ya resiko itu. Jadi seperti itu, jangan pernah berharap kita dianggap benar. Iya. Mimpi lah. Mimpilah. Mimpi kalau dianggap benar itu mimpi. Tapi kalau dianggap salah itu pasti. Pasti gitu. Gitu. Pasti. Serem juga Bu ya. Iya. Jadi kenapa milih jadi kepala Ibu? Apa yang mendasari? Ini penting sepertinya.
apa yang mendasari ibu kok jadi kepala ya gitu? Iya. Heeh. Apa yang memotivasi? Kira-kira? Apa ya? Iya, aslinya Mungkin aja, apa adanya background ceritanya. saya memang dari awal berkarir itu guru. 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 Dan sepertinya memang dari mulai kecil itu yang pengennya jadi guru gitu. Guru. Walaupun dulu hanya cita-cita anak-anak kan sering ditanya sama guru mau jadi apa gitu. Iya. Setiap ditanya kapanpun siapapun yang nanya jawabannya itu gitu. Walaupun waktu itu ya saya belum tahu gimana Iya. cara kerja jadi guru itu. Kemudian kan karir tertinggi guru kepala sekolah Bener. atau ada di atas kepala sekolah? Pengawas kali Ya ya? banyak lah ya. Pengawas kali ya? Kalau mau berkembang. Iya. Kalau guru lah, kalau yang misalnya sebagai kepala kantor itu kan udah beda kan. Nah, itu kan jabatan struktural kan. Kalau fungsional guru, setinggi-tingginya guru jadi apa? Iya. Kepala sekolah. Benar. Jadi apa ya ketika Pak Hardi tadi tanya kok bisa gitu kan. Jadi ketika saya jadi guru itu mungkin saya salah satu guru yang kritis, yang terlalu banyak protes. Waktu itu. Waktu itu yang terlalu banyak angan-angan gitu. Angan-angan. Aku kepengennya gitu. Maka akhirnya saya digelitik oleh suami. Iya. Kalau mau seperti itu jadi kepala. Jadi kepala, gitu. masuk akal ya. Jadi punya keinginan banyak, tapi masih di bawah itu nggak bisa. Bener. Jadi harus ditinggikan apa namanya wilayahnya. Bener. Ketika ada di satu posisi kepala madrasah, ya udah tinggal mau apa yang mau dibuat gitu Bu ya. Ya dan ketika hari ini saya ngerasakan, jadi mungkin karena faktor saya perempuan ya, seorang ibu gitu ya, seorang ibu sedangkan agama aja mengatakan ya madrasatul ulanya anak itu ya ibu Ibunya. gitu kan. Jadi saya ngerasa bagaimana hati saya itu dengan anak-anak itu begitu dekat gitu. Jadi memang walaupun banyak rintangan, banyak hambatan, banyak ujian, cobaan menjadi kepala madrasah ini, hari ini saya menikmati gitu, bisa membangun komunikasi kepada anak-anak ya dengan versi kepala madrasah itu gitu, bisa menjemput apa hasrat ingin mereka, mendengar apa keluh kesah mereka itu Iya, dengan betul. dengan posisi kepala madrasah. Saya melewati di 4 kepala madrasah. Almarhum Bapak Utus Samiono itu punya karakter berbeda, ya Bu. Masuk kemudian Bapak Julhamdi Nasution itu juga berbeda. Bapak Dr. Andus Iman Nenggolan berbeda. Nah hari ini dihadapkan sama kepala sekolah yang kepala madrasah yang perempuan, sangat beda Bu. Ya seperti layaknya ibu-ibu sama anaknya itu. Ya kadang yang ngayom ya, yang paling nggak lupa itu repetannya itu. Repetan itu yang khas. Mungkin satu waktu kami akan kehilangan repetan ibu. Akan merindukan satu hari repetan ibu yang merepet tapi sayang. Nah itu. Benar. Benar. Jadi saya sampai ingat. Saya ngomong gitu ini sambil Iya, apa? jadi Berkaca-kaca. Saya sampai ingat bahkan mungkin hari ini jadi rindu gitu. Ketika saya hari ini punya banyak waktu untuk bersentuhan dengan mereka itu kalau ingat alumni kita tahun berapa itu ya Misko. Misko, iya. Itu Saya sempat masuk kelas Misko juga. itu kalau udah guru gedek, kalau udah guru yang kesel ya, jangan itu kesayangan kamat itu, gitu. Jangan diapa-apain itu anak kamat itu gitu. Dengan tingkah Misko yang kalau sebagian mata melihat dia itu ada aneh-anehnya. Ya, agak lain. Ya, Misko agak lain, ada yang melihat dia itu ya punya keterbatasan banyak gitu. Banyak. Nah ketika saya bersentuhan dengan dia itu saya ingat pertama kali bersentuhan dengan dia itu di barisan saya jalan, saya lihat ini anak kok kucel, gitu kan. Saya jemput pakai sendal, rambutnya gondrong, bajunya kuning gitu. Baru saya antar aja ke ruang WK. Saya nggak mau tahu 5 menit dari sekarang ini anak harus sudah pangkas, bajunya ganti, belikan sepatu, Iya, gitu. betul. Saya kasih uang 200.000 waktu itu Riko yang Iya. pulang udah ganteng, udah pakai sepatu. Uangnya ada kembaliannya lagi gitu. Ternyata nggak mahal gitu kan. Memberikan ya perhatian lah kepada anak yang butuh gitu. Betul. Jadi guru bukan hanya sekedar masuk kelas ya. Ya. Iya. Yang saya alami hari ini kan begitu Bu, di sekolah ini gini. Ini penting ya, ini kita sampaikan ya gini. Ini saya sampaikan juga Bu. Kalau kita lihat gedung bangunan MTSN ini, kita berada di sini.
Kita lihat apa yang sudah dihasilkan dari MTSN. Guru-guru yang udah ASN pastinya bisa punya rumah sendiri. Guru-guru yang sudah ASN itu pasti sudah mengkuliahkan anak-anaknya. Punya aset mobil mungkin, aset kereta dan sebagainya. Nah, Hidup yang layak. iya, dari MTSN ini. Nah, kemudian begitu banyak yang diberikan oleh MTSN. Nah, sekarang pertanyaannya, kita udah kasih apa sih, berbuat apa sih untuk MTSN ini? Bukan hanya gedung ya, tapi sama siswanya mungkin. Yang saya alami, Ibu cerita tentang Misko. Yang pasti kalau setiap masuk kelasnya pasti saya suruh ajan. Saya suruh ajan terus kasih goceng atau 10.000. Udah seneng kali dia. Nah, itu salah satu contoh siswa yang nggak jago akademik tapi ngaji pandai. Iya. Nah, Jadi itu kan dulu lebihnya ada di situ. apa namanya itu, ada MOU antara saya dengan Misko MOU. itu. Iya, MOU antara saya dengan Misko itu. Jadi ketika dia mampu menghafal satu surah itu cair 10.000 gitu. Tapi karena kesibukan saya titip dengan guru wali kelasnya kan. Jadi nanti guru wali kelasnya tinggal lapor, Bu, rekap utang Ibu sekian sama Misko gitu kan. Dia udah setoran sekian surah, Bu, gitu. Terus nanti kebiasaan dia itu ngintip ruang kepala madrasah karena saya punya utang. Iya. Malah jadi kewajiban. Iya, terus WKM itu marah, Misko, kau kerjaanmu asik nodongin kepala aja. Nanti kalau saya jumpa, berapa utang Ibu gitu. Jadi itu nyambung sama cerita lucu gini. Saya anggap ya lucu-lucu inilah ya. Saya kan punya niat, bukan niat, nggak ada niat sih di awal. Yang pasti Ikhtiar kali gitu. enggak, anak-anak azan. Karena dia mau azan, kan nggak semua mau azan. Saya mau azan, siapa yang mau azan? Gitu dia maju azan, saya kasih kompensasi 5.000 uang jajan. Dan setiap hari, Bu, setiap hari. Satu waktu saya ada ketinggalan, ketinggalan kan. Jadi wali kelasnya nih, Pak Ardi kemarin si ini gitu kan, ajan uangnya belum dikasih gitu. Jadi saya pikir gini, ini padahal kan judulnya kan namanya reward ya, dikasih ya diterima, nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Kok jadi kewajiban gitu, saya agak geli-geli juga sebenarnya. Tapi nggak apa-apa juga, udah nggak apa-apa nanti pas zuhur nanti dikasih gitu. Saya mikirnya gini juga Bu, kan itu kan nggak kewajiban sebenarnya. Benar. Betul kan? Itu kan rasa dari hati. Terus kenapa nggak wali kelas saya ngasih? Ya kan? Dan benar, dan kalau kita ambil ke anak-anaknya, ternyata memancing mereka untuk bisa, untuk berani harus ada pancingan. Ya harus. Iya, Karena harus energi ada. terbesar Bu, uang. Siapapun orangnya energi terbesar Yang itu pasti uang. harus nyata Nyata. ganjarannya gitu kan, imbalannya. Jangan cerita pahala. Belum masuk. Belum masuk nalarnya. Tuh kelas-kelas kita bolehlah pahala. Tapi kalau anak-anak, aduh cuman dia harus gini, apalagi anak sekarang tuh harus yang tuh fakta, nyata, real. Harus bisa dibuktikan. Pahala nggak bisa dibuktikan. Karena ketika mereka bersalah juga hukumannya nyata ya. Iya, gitu. Jadi ada kelas-kelas hari ini ya udah mau gini ini rewardnya. Ibu masa Ibu sering cerita reward tuh. Nanti saya kasih reward apa minyak kita. Siapa yang datang berapa dapat minyak. Jadi seorang guru aja selera Nah, itu. ketika ada ya itu ganjaran kontan, ganjaran nyata Apa dia. ya? Kita sebut apa ya? Selain reward apa Bu? Stimulus kali ya. Ya gitulah ya, apresiasi lah. Iya, makin seru ya. Jadi sebenarnya ini jadi di luar konsep Bu. Bener. Ngalir gini lebih asik sebenarnya. Tapi kita nggak boleh lari dari konsep ini. Ada satu pertanyaan yang mungkin terakhir lah ya. Terakhir nih ini tentang apa ya, di balik seragam ya. Bagian perjalanan dan pengalaman di balik seragam. Nah, di balik seragam ini kan sekarang kita pakai seragam ASN gitu atau guru. Nah, kalau Ibu di rumah itu kegiatan Ibu seperti apa sih Bu? Ibu punya hobi nggak sih? Gitu saya pikir. Punya hobi nggak sih? Atau hobi Ibu udah tenggelam dibuat aktivitas yang selama ini? kan gitu ya. Kita kadang sibuk ngurusi orang gitu kan, bersosialisasi dengan siapapun, termasuk Ibu aktif di Perwis juga, kan ngurusi orang itu namanya. Sehingga kadang lupa mau hobi sendiri. Hobi Ibu apa sih Bu? Mungkin hobinya ya tetap belajar. Belajar ya? Oh gitu ya? Ya, Hobi belajar. karena waktu
sebaik-baiknya untuk belajar ya ketika kita ingin memberikan sesuatu pada orang lain. Belajar terus kali ya. Apalagi hari ini media belajar gampang. Gampang. Ya, kalau dulu masih masa-masa kuliah, masih masa-masa masih lajang ya doyan baca lah ya. Itu yang belajar itu kan ceritanya yang memang apa ya, memang pokok lah ya. Hobi Tapi pokok kan tapi. abstrak gitu ya. Ya maksud saya yang hobi yang memang hobi. Contoh saya hobinya musik Bu, Benar. nyanyi gitu, Iya. gitu. Jadi kalau saya memaknai belajar itu tadi ketika Apapun. manusia, iya ketika manusia pengen jadi apapun, ya belajar apapun gitu. Tapi satu konsep yang saya pegang Pak Ardi, bahwasanya sebaik-baik manusia itu harus mampu jadi bunglon. Jadi Gitu. bunglon, Iya, jadi bunglon itu kan di mana dia tempat ganti menyesuaikan. warna. Ya, nah saya kepala madrasah hanya di lingkungan madrasah gitu. Nah, ketika saya berada di keluarga besar saya, di keluarga mertua, Iya. saya adik ipar. Iya, kepala madrasahnya hilang. Hilang, Harus nggak ada. dihilangkan. Iya, nggak ada jangan-jangan Betul, anggar betul, jubah betul. gitu. Betul, betul. Itu kan bentuk keegoan. Iya, jadi ketika saya di rumah bareng anak-anak saya ibu mereka gitu. Jadi bunglonnya begitu. Makanya ada dampak ini jadinya. Dampaknya apa? Kalau ibu di sekolah kan jadi kepala sekolah, di rumah jadi ibu, mungkin jadi bule, jadi bibi. Jadi ponaannya, walaupun di sekolah dimarahin, ya senyum-senyum aja kan gitu. Karena tahu dia di belakang, Iya. di luar madrasah. Makanya saya bilang ibu merepet-merepet tapi punya hati yang baik. Jadi ya udah. Ponaan kena marah ya paling cengengesan aja tahu tuh cuman di mulutnya aja selesai. Makanya saya bingung kalau ada orang yang mungkin pengen main, pengen bercanda di saya di luar madrasah mereka canggung, saya malah marah gitu. Kepala madrasah di sekolah gitu. Iya, Di luar ya ini saya gitu ya saya. Betul. Jadi harus bisa memposisikan diri ya. Ya, bunglon itu ya gitu seperti itu gitu. Oke, jadi ini kan jadi kepala madrasah, kemudian ada hal-hal yang di luar, ibu bilang semalam di luar Nurul, sering melakukan sesuatu yang out of the box kalau saya bilang. Jadi ke depan rencana gila apa lagi Bu? Rencana gila apa lagi yang akan ibu buat? Apakah di sini atau di tempat lain? Kan ini udah berapa periode Bu kira-kira? Cerita periode berapa tahun lah? Belum ada Berapa satu tahun? periode. Kalau Emang satu periodisasi periode 4 berapa tahun tahun ya. sih Bu? 4 ya? tahun. Ya. 4 tahun. Sesuai aturan KMA. Ya, kalau saya Pak Ardi, saya selalu mencari, saya selalu menggali, saya selalu melihat ini apa ya yang bisa dikeluarkan dari anak-anak ini yang menjadi sebuah value, yang menjadi sebuah apa ya gitu kan. Jadi ya nggak akan berhenti gitu. Mungkin kalau hari ini podcast ini kita lihatlah seperti apa bisa menjadi wadah yang menampung segala aspirasi anak-anak, segala kreativitas mereka. Yang pasti stay tune aja lah kita tunggu. Dan memang ini kerasa ibu, kerasa nggak? Saya kerasa ini. Awal kita gitu kakunya, ini perdana loh ya. Gitu kakunya ini sekarang udah cair nih, mencair. Ikut alur. Jadi banyak bahan-bahan atau pertanyaan yang keluar dari konsep sebenarnya. Ya. Keluar dari konsep nih, luar biasa. Jadi di sini juga saya pribadi belajar gimana apa public speaking ya. Iya, public speaking. Iya kan? Kadang kan kita kalau menghafal kan pasti lupa. Saya bilang sama anak-anak jangan hafal. Itu saya bilang pahami. Jadi dipahami itu udah masuk dihafal di situ. Iya. Pahala 2 dapat ya. Hafal dan memahaminya. Enggak akan lupa sampai mati. Nah sama seperti ini kalau saya hafal konsep nih belepotan kita. Tapi Pak Hardi keren. Keren ya. Keren Dan untuk ibu host lebih keren podcast. Bu. Ibu lebih keren. Kalau nggak ada ibu, ruangan ini nggak ada. Ini device-nya, peralatan ini nggak ada. Ini cukup mahal nih peralatan ini ada lampu, tuh, lengkap semua ya. Tapi kalau saya Pak Hardi sebelum kita lanjut bahasa keren saya itu hari ini mudah-mudahan podcast ini berkembang. Saya bersaksi, saya akan menyampaikan. Perjalanan pertama saya menjadi pemimpin di sebuah madrasah itu Allah takdirkan di Madrasah Sanawiyah Negeri Pematang Siantar. Untuk pertama kalinya. Ya. Apapun, sehebat apapun gagasan, ide, segala apa yang saya konsep, tanpa sambutan hangat, tanpa kerjasama yang baik, tanpa kekuatan energi kebersamaan dari seluruh warga Madrasah Sanawiyah Negeri Pematang Siantar ini,
nonsen. Pincang. Bincang. Maka hari ini saya mengatakan bahwa saya bersaksi demi Allah, seluruh dewan guru, staf dan pegawai yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri Pematang Siantar ini luar biasa. Secara rata-rata luar biasa. Secara rata-rata. Terlepas tetap ada 1-2. Kan gitu Bu ya? Dan itu tidak menjadi pengaruh sama sekali. Enggak jadi pengaruh. Betul. Jadi energi positifnya itu luar biasa. Positif aja. Maka saya bisa pastikan apapun kegiatan yang saya buat semua excellent. Tidak ada yang gagal. Gagal. Apapun itu. Terlepas tetap ada yang mengikutinya. Hal-hal yang kan gitu ya. Ya. Riak-riak Ya. biasalah, kerikil-kerikil, pasir-pasir, Benar. yang kadang buat jalan serimpet gitu ya Bu ya. Saya yang sampai hari ini ngerasa goresan kesan itu mendalam sekali. Pak Ardi ingat nggak bagaimana progres saya mengajak kawan-kawan itu berkurban? Iya, ya betul. Tahun pertama Tahun pertama 1 ekor. tahun kedua 2 ekor, 2 ekor, tahun semalam 3 ekor, 3 ekor. tahun depan OTW 6 ekor. OTW 6. Amin ya rabbal Kelipatannya alamin. luar biasa. Iya, iya. Kan itu progres tuh. Itulah, Kalau grafik tuh meningkat. benar. Artinya kan keberhasilan itu karena siapa? Karena mereka gitu. Iya, saling Bu. Kalau saya rasa gini, kegagalan terjadi akibat komunikasi yang buruk. Nah, Yang jadi tidak ketika sampai. mampu pimpinan menyampaikan pesan dengan komunikasi yang baik dan ditangkap oleh guru-guru atau staf pesan itu, ya udah mudah. Benar. Yang silap itu kalau pesannya nggak sampai. Ini berpikirnya yang di sini positif, ini jadi negatif duluan tuh karena pesannya nggak sampai gitu loh. Hasilnya interrogatif. Jadi yang saya lihat selama ini kan memang kejauhan ya suaranya. Yang saya lihat selama ini itu selagi memang komunikasinya bagus, Sampailah ya. sampai Bahasa perintah itu jelas gitu iya, ya. jadi nggak miskomunikasi, Iya. Mungkin bukan bahasa perintah, bahasa mengajak ya kan. ngajak bareng gitu. Bareng gitu. Jadi judulnya juga bisa dibuat mitra. Benar. Kalau instruksi perintah itu kan kerasa kali ngebos, Diktatornya iya gitu. gitu, Ya. otoriter gitu kan. Makanya saya pahami sebagai kepala madrasah itu ya tidak itu gitu. Menjadi kepala madrasah ya jadi pelayan gitu kan. Ya, Bagaimana melayani ya sebenarnya. Ya. segala Secara kebutuhan hakikat, madrasah itu. Dan itu udah dapat gitu. Jadi akhirnya podcast kita seru juga kalau diterusin, tapi mengingat durasi mungkin apanya, tim editing. Jam tayangnya. Perdana jangan banyak-banyak. Oke, jadi gitu aja mungkin. Ini ada beberapa sih, tapi saya rasa cukup lah mungkin kalau kita habisin nanti nggak ada sesi berikutnya. Bu ya, karena harus ada part 2 gitu ya. Benar. Nanti kita ambil dari. Tapi kita tunggu ya tim lain diwawancarai ya di Iya. podcast. Dan gini Bu, harapan saya gini, host bukan nggak saya sendiri. Benar. Host siswa ada, host siswa laki-laki ada, host guru ada, host guru mata pelajaran apa ada. Kan MGMP itu kan ada khusus guru IPA gitu, kan bahasa IPA gitu, bisa aja kan. Iya. Nah, tapi ambil ide menariknya gitu, jangan melulu seperti di kelas membosankan nanti. Cocok Bu? Maka berkembang dia ya. Iya gitu. Oh jadi kalau untuk jadi konten 1000 siswa ini konten semua isinya. Nah itu Bu. Tapi konten positif ya. Positif, konten positif. Baik, terima kasih Ibu Kepala Madrasah sudah hadir untuk perdana kali di podcast kita kali ini. Harapannya ke depan podcastnya tetap berkembang dan doa saya pribadi kepada Ibu sehat-sehat. Kalaupun nanti meniti karir yang lebih tinggi, ya harapannya Ibu menjadi cahaya di dimanapun Ibu berada. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.